Perangkat lunak sistem adalah kumpulan program yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan perangkat keras komputer, serta menjalankan program aplikasi, seperti mengatur memori, mengatur proses eksekusi program, mengatur keamanan sistem, menjamin komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak lainnya, menjalankan program aplikasi seperti browser web, dan program pengolahan data. Perangkat lunak sistem bekerja di latar belakang, sehingga penggunaan dapat menjalankan perangkat lunak aplikasi untuk melakukan tugas tertentu. Perangkat lunak sistem juga menyediakan platform bagi perangkat lunak aplikasi untuk dijalankan. Contoh perangkat lunak sistem adalah sistem operasi seperti Microsoft Windows, Android, dan Linux. Perkembangan sistem komputer awal mula ditemukan oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Awal mula Charles Babbage ini mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama analytical. Proses perkembangan sistem komputer ini memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama generasi pertama pada tahun 1945 hingga 1955. Generasi ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik. Manusia mempunyai keterbatasan dalam komputasi ini. Yang pertama, kecepatan penghitung manusia lambat, terbatas. Dan yang kedua, manusia sangat mudah membuat kesalahan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan komputasinya telah dimulai sejak awal peradaban manusia, mulai dari merekam dengan tumpukan batu, lalu potongan batang, dan serta cara-cara mekanis seperti mesin hitung buatan. Komputer mekanis mempunyai penyebab dua kelemahan. Yang pertama, kecepatan komputasi dibatasi oleh inersi bagian-bagian yang bergerak. Dan yang kedua adalah transmisi informasi alat-alat mekanis tidak praktis, yaitu susah dipakai serta tidak andal. Generasi kedua yaitu pada tahun 1955 hingga 1965. Komputer generasi kedua yang dinamakan batch processing. Apa sih batch processing sistem ini? Yaitu metode pemrosesan data secara otomatis oleh komputer untuk menyelesaikan tugas berulang dengan volume yang tinggi. Batch processing system, tugas-tugas dikumpulkan di dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara beruntun. Pada generasi ini, tugas-tugas adalah program-program yang harus dikerjakan oleh komputer. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 hingga 1980. Perkembangan berkelanjut. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online yang dihubungkan secara langsung ke suatu komputer. Sistem komputer menjadi beberapa cabang, yaitu multi-user, multi-programming, time sharing, dan spooling. Generasi keempat pada tahun 1980 hingga 2000-an. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperlukan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah diajukan untuk banyak mode pengolahan, misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, dan soft real time. Komputer yang makin ampuh telah sanggup memberi antarmuka grafis yang nyaman. Komputer desktop dinyamankan dengan GUI. GUI ini dimulai dari X Windows System hasil penelitian di MIT, kemudian Macintosh, dan lalu SunView, disusul Microsoft Windows. Generasi keempat ini ditandai berkembang dan meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan. Manfaat perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem memiliki banyak manfaat. Yang pertama, mengatur performa perangkat keras. Memastikan perangkat keras berfungsi secara simultan dan efisien. Yang kedua, menyediakan fungsi dasar. Menyediakan sistem operasi dan perangkat lunak pendukung agar
komputer dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, penghubung antar perangkat, memungkinkan komunikasi antar komponen perangkat keras di komputer. Yang keempat, penerjemah perintah bahasa mesin, mengubah perintah software menjadi bahasa yang dimengerti oleh perangkat keras. Yang kelima, identifikasi program komputer, memastikan program yang dijalankan kembali dapat berfungsi dengan baik. Penggunaan perangkat lunak sistem dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem operasi atau OS, yang pertama Windows, Mac OS, Linux, mengelola perangkat keras dan aplikasi di komputer, desktop atau laptop. Kedua, Android atau iOS, OS untuk perangkat mobile seperti HP dan tablet. Yang ketiga, sistem operasi server Windows Server, mengelola server web, database, dan layanan jaringan. Dalam sistem manajemen basis data DBMS, ada MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Digunakan untuk menyimpan data dan mengelola data dalam aplikasi web, e-commerce, dan sistem perusahaan. Dalam perangkat lunak jaringan, yang pertama sistem operasi jaringan, Kiosko iOS, mengelola perangkat jaringan seperti router dan switch. Yang kedua, protokol jaringan, memungkinkan komunikasi antar perangkat di jaringan. Dalam utilitas sistem, yang pertama antivirus, melindungi sistem dari malware. Yang kedua, firewall, menjaga keamanan dengan membatasi akses jaringan. Yang ketiga, backup, membuat salinan data untuk menghindari kehilangan data. Tantangan dalam memelihara sistem komputer, yang pertama yaitu kerusakan akibat overheat atau panas yang berlebihan. Overheat ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada CPU, GPU, dan komponen yang lainnya. Yang kedua yaitu pembaruan perangkat lunak dan firmware. Terus yang ketiga yaitu kerusakan fisik dan kecelakaan seperti jatuh atau ketumpahan air, bisa saja karena itu, makanya harus pintar-pintar menjaga. Dan yang keempat, ketahanan terhadap ancaman keamanan. Zaman sekarang data keambil oleh orang atau masuk ke dalam link-link yang sembarangan bisa membuat data pribadi kita kecolong. Maka dari itu biasanya perangkat lunak disediakan atau dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang tepat, termasuk firewall, antivirus, dan enkripsi data. Dan yang kelima adalah manajemen daya yang efisien. Di era kesadaran energi, manajemen daya yang efisien adalah pertahanan penting dalam memelihara perangkat keras komputer. Solusi untuk mengatasi tantangan. Berikut beberapa strategi untuk mengatasi tantangan kompatibilitas ini. Yang pertama, menggunakan kerangka kerja lintas platform. Ada adopsi kerangka kerja lintas platform seperti React Native, Flutter, atau Xamarin, memungkinkan pengembang membuat kode dasar yang dapat digunakan kembali di berbagai platform seperti iOS, Android, dan desktop. Yang kedua, mengoptimalkan kode untuk berbagai perangkat. Ketika menulis kode, pengembang harus mengoptimalkannya untuk ukuran layar, resolusi, dan fitur perangkat keras yang berbeda. Yang ketiga, menguji aplikasi pada perangkat nyata. Tidak ada pengganti untuk menguji aplikasi pada berbagai perangkat nyata. Ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kompatibilitas yang mungkin tidak terlihat selama pengujian simulasi. Yang keempat, menggunakan emulator dan simulator. Meskipun menguji pada perangkat nyata sangat penting, emulator dan simulator juga dapat berguna untuk pengujian awal. Yang kelima, menggunakan pelayanan otomatisasi pengujian.
Pelayanan otomatisasi pengujian seperti APO dapat mengotomatiskan proses pengujian aplikasi pada berbagai perangkat. Analisis dampak sosial dan ekonomi pada sistem operasi. Sistem operasi mempengaruhi sosial dan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap produktivitas, efisiensi, dan aksesibilitas teknologi. Dengan sistem operasi yang handal dan efisien, menggunakan lebih produktif dan efisien dalam pekerjaan mereka. Selain itu, sistem operasi yang dengan konektivitas dan akses informasi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan konektivitas sosial. Kesimpulannya, sistem operasi yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat. Dan masa kini dan masa depan pada sistem operasi. Masa kini dalam sistem operasi melibatkan peningkatan keamanan, integrasi dengan teknologi cloud, dan peningkatan kecerdasan buatan. Masa depan sistem operasi mungkin melibatkan peningkatan fokus pada privasi data, perubahan sistem yang lebih adiktif dan responsif, serta integrasi yang lebih kuat dengan perangkat fisik seperti IoT. Kehadiran komputasi kuantum juga dapat memainkan peran penting dalam sistem evolusi di masa depan, mempunyai pemrosesan yang jauh lebih cepat dan kompleks. Integrasi sistem perangkat lunak adalah penggabungan fungsi dari berbagai program perangkat lunak dalam komputer untuk saling terhubung, baik antar sistem yang menggunakan bahasa pemrograman yang sama maupun berbeda. Tujuannya agar sistem-sistem tersebut dapat bertukar data, mencegah manipulasi, dan menghasilkan informasi baru yang mendukung pengambilan keputusan. Contoh penggunaan integrasi sistem di perusahaan. Berbagai unit departemen memiliki data yang saling berkaitan. Tanpa integrasi, data yang terpisah bisa menyebabkan tumpang tindih, ketidakefisien, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Dengan integrasi sistem dapat menjadi lebih terkoordinasi dan memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan perusahaan. Manfaat utama integrasi sistem. Yang pertama, konsistensi data. Data menjadi 100% konsisten, tepat, dan dapat diandalkan. Yang kedua, efisiensi SDM. Mencegah entry data yang berulang, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, pertukaran informasi real time. Informasi dapat dipertukarkan antara aplikasi secara langsung dan cepat. Yang keempat, pendukung keputusan. Data yang terintegrasi dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan. Integrasi sistem sangat penting untuk meningkatkan efektivitas operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Terdapat beberapa contoh studi kasus dalam berbagai bidang yang dapat dijadikan referensi. Apa saja? Yaitu yang pertama, manusia. Contoh pertama dari studi kasus adalah mengenai objek manusia. Dalam hal ini, manusia memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda sehingga memberikan banyak peluang untuk diteliti. Contoh studi kasus yang umum diambil adalah penelitian yang bersifat psikologis. Beberapa contoh studi kasus manusia adalah sebagai berikut. Penelitian mengenai karakteristik anak, penelitian mengenai korban pelecehan seksual, penelitian tentang pekerja buruh, penelitian tentang karakteristik seorang psikopat yang berbeda dengan manusia normal lainnya. Yang kedua, berdasarkan sasarannya, contoh studi kasus yang kedua adalah mengenai suatu peristiwa. Hal ini disebabkan karena peristiwa akan menggunakan studi kasus untuk menelitinya. Contohnya yaitu penyebab umum terjadinya tawuran, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya bencana alam, yang terakhir, yang ketiga yaitu latar. Contoh terakhir dari studi kasus adalah berdasarkan latar, sebab, lokasi maupun tempat terjadinya suatu peristiwa. Juga menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, penelitian mengenai latar tempat
suatu peristiwa dibutuhkan studi kasus yang benar dan tepat. Soft skill. Pada dasarnya, soft skill adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Keterampilan satu ini tidak hanya bermanfaat dalam pekerjaan, tapi juga kehidupan personal. Terlebih, soft skill mencakup banyak aspek penting, mulai dari kepemimpinan, empati, berpikir kritis, kolaborasi, hingga manajemen waktu. Dengan menguasai soft skill, tugas-tugas di kantor lebih mudah. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja kamu. Berikut ini sejumlah manfaat dari mengembangkan soft skill. Mampu beradaptasi, meningkatkan value diri, mengasah mental, sarana untuk menjalin relasi atau networking yang luas, lebih mudah dalam menentukan karir yang sesuai dengan skill yang dimiliki. Kemampuan bersaing lebih tinggi, kemampuan memecahkan masalah, problem solving, kemampuan memimpin tim. Tantangan dan manfaat. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat teknologi, Anda dapat meningkatkan kesadaran. Masyarakat perlu sadar akan pentingnya kemanfaatan teknologi dan cara menggunakannya dengan baik dan benar. Menyediakan akses. Masyarakat perlu memiliki akses informasi yang memadai dan sistem yang mudah dijangkau. Melakukan pelatihan. Masyarakat perlu diberikan pelatihan untuk menggunakan teknologi dengan baik. Membangun lingkungan sosial media yang baik. Masyarakat perlu membangun lingkungan sosial media yang baik dengan memperhatikan sikap toleransi dan saling menghargai. Bijak menggunakan teknologi. Masyarakat perlu menggunakan teknologi dengan bijak, seperti menjaga privasi dan keamanan, mengatur waktu penggunaan, dan menghindari konten negatif. Memiliki informasi yang layak. Masyarakat perlu memilih dan memilah informasi yang layak, dilihat dan mana yang tidak. Mengembangkan kemampuan. Masyarakat perlu mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pelatihan. Memperbarui pengetahuan. Masyarakat perlu selalu up to date dengan kemajuan teknologi. Yang terakhir, menjunjung tinggi etika. Masyarakat perlu menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, dan tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik.